Baik lagi di Innovation Daily guys. Hari ini kita ada proyektor baru lagi. Ini spesial buat kalian ya. Nah, ini dia adalah proyektor K3 Android dari Bird HD guys. Mungkin ya untuk proyektor Android ini menjadi salah satu pilihan buat teman-teman yang lagi cari proyektor home theater guys. Jadi simak terus videonya ya biar kalian bisa lihat hasil dan kualitas dari proyektor K3 Android ini. Nah, sebelum kita lanjut ya ke unboxing proyektornya, teman-teman bisa lihat di bagian depan sini ya ada tulisan Full HD 1080p atau 1920 x 1080. Nah, ini sudah didukung dengan resolusi tinggi dan brightness yang tinggi, guys. Nah, lanjut di bagian atasnya ya, teman-teman bisa lihat di sini juga ada keterangan Android dan screen mirroring. Kita coba geser di bagian ini ya. Ini adalah beberapa spesifikasi dari proyektornya. Di sini untuk resolusinya sudah 1080 dengan light source LED dan LED lifetime itu kuat sampai 50.000 jam ya. Dengan Gensun 4-point Gensun correction. Di bagian bawah ada projection size, dia mulai dari 35 sampai 200 inch dengan ukuran dimensi dari produknya ya. Ini di 13 kali 21,5 kali 21,8 cm guys, gak terlalu gede ya. Dan untuk power supply-nya di 100 sampai 240 volt. Nah, itu tadi beberapa spesifikasi dari proyektornya. Nah, sekarang kita akan lanjut bongkar unitnya guys. Ada apa aja dan kelengkapan yang ada di dalamnya. Nah, ini dia ya kelengkapan atau box kelengkapan dari proyektornya. Nah, seperti biasa ya, di sini ada user manual untuk penggunaan dari proyektornya. Nah, di sini ada beberapa packing list atau kelengkapan dari proyektornya dan ada spesifikasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada resolusi, ada size atau dimensi, ada input voltase, ada imaging size, ada power ya. Untuk powernya sendiri di 90 watt dan throw ratio di 1,4:1, aspek ratio di 4:3 di 16:9, dan untuk beratnya sendiri itu di 2 kg guys. Lanjut untuk yang lainnya, di sini kita juga dapat kabel HDMI guys ya. Ini untuk kabel HDMI nya di ukuran 1 meter atau 1,5 meter. Nah, sini juga ada pelindung dari kabelnya. Nah, kita juga dapat kabel AV ya, ini ya kabel AV itu RCA. Nah, ini juga dapat kabel power yang colokannya ada 2 dan kecil ya, berbeda dengan yang kemarin itu agak gede. Nah, ini ada remote-nya juga. Nah, ini remote-nya simple banget. Nah, yang terakhir di sini ada kain ya buat kita bisa bersihin lensa, dan ada baut buat kita bisa atur tampilan dari proyektornya guys. Nah, yang terakhir kita akan buka unit proyektornya guys. Nah, untuk packagingnya ini mantep banget ya, karena dari segi styrofoamnya ini lumayan oke guys, dan juga nggak goyang, presisi. Dan pastinya ya untuk pengiriman itu aman. Jadi menurut saya ini packagingnya top lah ya, bagus lah. Lanjut di bagian detail proyektornya, bisa kita lihat ya di bagian depan di sini ada lensa dan sudah tersedia tutupnya juga. Dan di sebelahnya ini ada pendingin udara ya buat atur sirkulasi udaranya biar nggak terlalu panas. Nah, sekarang kita akan buka nih tutupnya. Nah, ini tutupnya lumayan tebel guys, dan dia cukup membantu sekali ya biar lensanya itu aman, nggak gores juga nggak kotor. Nah, yang di bagian atas ini ya, teman bisa lihat di sini ada plastiknya juga, jadi lebih aman, nggak gampang gores. Dan di sini ada keterangan atau merek dari proyektornya guys, yaitu Bird HD. Lanjut di bagian samping ya, di sini juga ada beberapa port seperti port HDMI, port AV, port AUX ini buat audio, ada USB 2. Lanjut di bagian belakang ya, di sini ada lubang ini di sebelah kiri. Ini nggak tahu nih lubang apa, tapi kayaknya ini lubang sensor remote. Dan di bagian bawah ini adalah speakernya ya. Speakernya itu ada 2 piece guys. Jadi ini speakernya lumayan kenceng ya.
Nah, lanjut di bagian samping di sini ada port buat kabel power, ada sirkulasi udara juga di bagian bawah, dan ada adjustment atau ring buat atur fokusnya guys. Jadi untuk proyektor ini ya masih menggunakan manual fokus, jadi kita mesti putar-putar dulu untuk menyesuaikan tampilannya agar lebih bagus atau lebih fokus. Di bagian atasnya ada tombol-tombol pengoperasian seperti tombol power, tombol kursor kanan kiri, ada tombol home, dan ada tombol kembali guys. Yang terakhir bagian bawah di sini juga ada lubang thread ya buat kita bisa pasang bracket gantung, dan ada tempat sirkulasi udara yang bisa kita bersihkan di sini guys. Di sini juga ada baut-bautnya yang bisa kita lepas. Dan di bagian stiker di sini juga ada keterangan model dan powernya. Untuk ukuran proyektornya guys ya, itu kira-kira seginilah ya kalau kita angkat nih. Cukup dengan dua tangan aja ya. Ini enggak terlalu besar banget dan bobotnya juga lebih ringan dari proyektor yang kemarin. Lanjut, ini dia tampilan dari proyektornya. Hampir sama dengan proyektor yang kita review sebelumnya ya. Dari segi tampilan, terus aplikasi bawaannya seperti YouTube, Netflix, ada Prime Video, ada Disney Hotstar, itu fitur-fitur yang umum ya dari Androidnya. Dan untuk aplikasi bawaannya juga tersedia ya seperti local memory. Nah di sini ada browser, ada Miracast buat kita bisa mirroringin HP ke proyektornya. Ada Blue Sound, ini buat mode speaker ya kalau kita mau koneksikan ke speakernya aja. Nah di bawah ini juga ada Air Screen dan ada Google Play Store. Nah untuk proyeksi layarnya ya menggunakan Android ini mudah banget, teman-teman tinggal download aja aplikasi Miracast atau bisa menggunakan fitur bawaan dari HP, yaitu biasa namanya proyeksi layar ya atau cache screen kayak gini. Nah setelah itu kalian bisa pilih nama dari proyektornya, biasanya muncul nama K3. Nah setelah connect, kalian sudah bisa mengakses atau sudah bisa memproyeksikan HP ke proyektornya guys. Lanjut kita otak-atik di settingan ya. Nah di sini ada WiFi, ada Bluetooth, kita bisa koneksikan juga. Dan ada application setting. Nah ini kalau kita mau uninstall aplikasi ya, kita bisa pilih application setting. Ada boot setting, kita bisa atur power modenya di standby atau direct. Standby untuk indikator lampunya tetap nyala, atau direct langsung mati. Nah di sini kita langsung ke projection image setting ya. Di sini kita bisa pilih install mode untuk atur tampilan. Kita bisa bolak-balik atau mirror. Dan yang bagian bawah ada 4 point keystone, kita bisa atur juga secara manual di setiap sudutnya. Nah ya kayak gini. Terus setelah itu kalian bisa pilih horizon and vector keystone. Nah ini langsung ya di setiap sisi kanan dan kiri, atau mau yang vektor itu bagian atas dan bawah. Nah ini lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah yang terakhir ada fitur zoom. Nah ini kita juga bisa atur zoom in zoom out tampilan dari proyektornya guys. Untuk performa proyektornya ini sudah didukung dengan Android versi 9.0 dengan RAM 1GB, internal storage 32GB guys. Nah untuk jarak proyektor ke dinding ya atau ke layar screennya itu di jarak hampir 3 meter atau 2,8 dan menghasilkan tampilan di ukuran 80 inch guys. Nah seperti biasa kita akan coba tampilannya ya, kita akan play YouTube dari sini dan kita optimalkan di resolusi 1080p 60 fps guys. Nah ini dia ya. Dan nanti kita akan tes juga volumenya mulai dari volume 50%, 75% sampai yang 100% guys. Apakah suaranya akan distorsi atau tetap jernih dan tetap enak didengar.
Nah, ini dia tampilan saat terang guys. Teman-teman bisa lihat ya, tampilannya itu masih oke dan masih lumayan tajam, jadi nggak terlalu ngeblur atau terlalu hilang ya gambarnya. Ini masih oke. Nah, itu tadi ya beberapa review singkat dari saya dan beberapa fitur dari proyektornya yang bisa kita ulik-ulik di sini. Dan untuk harganya sendiri ya, proyektor ini dibanderol di harga 2,5 jutaan. Ini hampir sama dengan proyektor Sherlock. Nah, kayaknya bakal saya buatkan video ya comparison antara Sherlock dengan proyektor K3 ini guys, atau mungkin dengan proyektor yang lainnya yang setara atau yang range harganya di 2 juta ke atas. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, atau teman-teman bisa komen-komen aja di bawah.